Halo, balik lagi teman-teman di Sebis seputar bisnis. Dan perkenalkan, nama saya Zahari Fauzi Dinugraha. Usia saya saat ini 28 tahun. Untuk latar belakang pendidikan saya, kebetulan saya berkuliah dulu di Telkom University, jurusan Teknik Industri tahun 2011. Terus dari pengalaman kuliah dulu berorganisasi di kampus, akhirnya saya memberanikan diri untuk menjalani usahanya apa. Saya mencoba sih awalnya berusaha di kedai kopi atau coffee shop, dan sekarang menambah bisnis baru masih di seputar food and beverage. Yang kedua ini burger. Mungkin untuk usaha yang pertama, coffee shop itu berdirinya dari tahun 2016. Kemudian kalau untuk yang burger baru di tahun lalu 2020. Kalau untuk yang burger ini sebenarnya konsepnya lebih ke homemade burger sih. Jadi rata-rata mau itu dari roti, mau itu dari daging, mau itu dari bahan-bahan lainnya pun pasti selalu kita kurasi dan buat sendiri. Kalau dari interiornya sendiri nih kayaknya bagus banget nih. Ini konsepnya apa nih? Kalau untuk si interior ini sih sebenarnya lebih ke American House ya. Karena mungkin burgernya pun Amerika banget nih. Makanya aku tuh pengen ngusung tema yang nggak jauh berbeda dari produk yang aku jual juga gitu. Dan customer yang kesini pun bisa ngerasain suasana rumah banget ketika makan burger di sini kayak gitu. Untuk si burger sebenarnya fokusnya banyaknya ke perempuan mungkin ya, karena perempuan kan lebih suka makan dibanding laki-laki. Walaupun nggak nutup kemungkinan banyak juga laki-laki yang kesini. Terus yang kedua dari segi umur sih lebih banyaknya usia-usia kuliah sampai usia-usia 40-an sih kalau untuk burger. Duka banyak banget sebenarnya. Kalau diceritain kayak emang banyak banget lah gitu. Cuman ya saran untuk kalian juga, kalau misalnya emang duka itu adalah sesuatu yang sangat wajar sih dan mungkin perlu untuk kalian hadapin gitu ya, untuk kalian alamin. Soalnya dari situlah kalian bisa menghargai sesuatu yang walaupun itu kecil gitu, sesuatu itu tuh. Tapi ketika kita bisa merasakan duka itu mungkin ya, kita bisa lebih menghargai sesuatu yang kecil aja kita hargai, apalagi hal yang besar gitu. Jadi yang pasti kita lebih menghargai proses, terus bisa lebih memaknai apa yang sebenarnya kita tuju saat ini kayak gitu. Boleh diceritain nggak satu yang paling kayak bikin mau nyerah gitu? Ada sih, mungkin waktu itu sempat aku dapet konflik gitu ya, konflik internal karena kita bisnis nggak sendiri gitu ya, aku partneran. Terus mungkin kita berbeda argumentasi, kita berbeda pemikiran. Terlebih masalah internalnya juga lagi keruh. Terus dari segi penjualan kita pun nggak bagus. Terus di sisi lain aku berpikir bahwa apakah bisnis ini tuh bisa berjalan panjang atau enggak sih gitu. Terus apakah aku bisa bertahan di bisnisnya atau enggak. Sampai akhirnya terbesit lah gitu di dalam pikiran bahwa apakah aku harus nyerah aja di sini. Tapi ternyata ketika kita bisa melewati masalah itu dan tidak terlalu tergulung di dalam masalah itu, coba berusaha untuk move on aja dari masalah itu, coba cari referensi, motivasi baru, mungkin itu bisa sangat membantu sih, kayak gitu. Pilih mengetahui masa depan atau mengubah masa lalu? Mengubah masa lalu. Kalau mengubah masa lalu artinya kamu bijaksana dan sering menarik diri. Kalau bijaksana dalam bisnis itu harus kayak gimana sih? Bijaksana dalam bisnis, kita mengetahui apa yang kita rencanakan, kita mengetahui
apa hal-hal yang sekiranya bisa menjadi resiko buat kita, buat bisnis kita. Terus kita bisa berlaku adil, kita bisa mengerti artinya profesional dan pertemanan. Ya sejauh itu sih, kayak itu bisa mewakili bijaksana sih menurut saya. Pilih pinter jelek atau kaya bodoh? Mending pintar jelek. Kalau pinter jelek artinya selalu berusaha dalam memilih keputusan. Kalau dalam bisnis kayak gitu juga nggak? Iya, pasti banget. Kayak gimana? Soalnya mungkin balik lagi sama yang tadi ya, dengan kebijaksanaan ketika misalnya emang kita mau memutuskan satu hal itu benar-benar butuh banyak pertimbangan, karena itu juga pasti berdampak nggak cuma sama kita, tapi berdampak sama stakeholders kita, mungkin sama customer kita, sama orang banyak. Makanya kita benar-benar harus hati-hati. Ya butuh kehati-hatian, butuh kewaspadaan, butuh analisis yang kuat untuk memutuskan satu keputusan kayak gitu. Sebentar lagi akan kiamat. Kalau kamu bisa menyelamatkan satu jenis binatang, binatang manakah yang beruntung? Kelinci, domba, rusa, atau kuda? Domba. Kalau domba itu artinya patuh dan ramah. Kalau ke customer yang nyebelin, kayak gitu juga nggak? Iya, harus patuh dan ramah. Karena ranahnya dia customer. Dia memiliki hak untuk nyebelin mungkin ya, sementara kita pemilik bisnis juga punya peran untuk berlaku patuh, ramah. Kita juga apa ya, memberikan apa ya, kita harus sama-sama beretika lah gitu ya. Bukan dalam arti kalau dia nyebelinnya di luar batas kita diem aja, nggak gitu juga. Cuman ya mungkin rata-rata orang-orang nyebelin wajar sih ya gitu, dan ya itu resiko juga sih kayak gitu. Oke, ini salah satu produk dari Burn Burger, namanya Pac-Man Burger. Mungkin namanya familiar ya buat kalian. Pac-Man itu adalah nama sebuah game pixel zaman dulu. Jadi uniknya di Burn Burger ini tuh semua nama menunya tuh terdapat dari nama-nama game. Contohnya ada Sonic, terus ada Mega Man, terus ada Mario, ada ini Pac-Man sendiri, dan ada Tetris. Sebenarnya yang bedain apa? Pertama dari segi saus yang kita buat. Sebenarnya kalau dari keseluruhan sih tekstur rotinya pun berbeda. Kita bikin gimana sih biar si roti itu nggak apa ya, bagel gitu di mulut. Terkadang kan orang-orang tuh nggak suka roti ya, karena mungkin tekstur rotinya yang mereka nggak suka atau nggak terlalu padat atau gimana. Pokoknya si Burn Burger ini tuh dibuat seringan mungkin, light, terus gurih juga rasanya. Terus dari segi saus, dari semua menu tuh beda banget. Kita buat homemade sendiri sausnya dengan berbagai macam karakter, disesuaikan sama topping-topping yang ada di dalamnya. Khusus untuk Pac-Man sendiri, Pac-Man ini tuh ada grill nanasnya. Ini yang bikin unik sebenarnya. Biasanya American orang-orang Amerika tuh bilangnya Hawaiian burger karena pakai buah-buah tropis di sini, tropical fruit. Terus dari segi sausnya kita pakai soy sauce. Jadi ada campuran mayones sama kadar asin yang sebenarnya bikin bikin rasa nanasnya tuh lebih unik gitu. Maksudnya kan nanas tuh udah asem ya, udah gurih. Terus ditambahin kita pakai sausnya yang asin. Jadinya lebih flavornya lebih lengkap aja gitu di mulut. Terlebih kita kasih homemade patty sendiri, kita patty-nya juga bikin sendiri. Terus ada beef brisketnya di dalamnya. Jadinya nggak cuman nggak cuman abis di patty-nya di daging, tapi ada beef brisketnya juga di dalam. Dan paling atasnya kita kasih onion yang udah di grill, bawang bombay yang udah di grill, dan itu tuh benar-benar penuh banget di mulut menurut aku. Dan sensasi Hawaiian burgernya tuh dapat di dalam satu gigitan Pac-Man ini. Jadi kalian harus banget coba. Burn Burger ini bisa dipesan melalui GoFood dan bisa juga datang ke sini langsung di Lembang. Mungkin sambil kalian main lah ke sini ke Lembang. Walaupun agak jauh ya, tapi pasti terbayarkan ketika kalian datang ke sini untuk cobain produknya dan rasain suasana tempatnya di sini. Untuk Instagramnya sendiri ada, tinggal di follow aja @burnburgerburn_. Dan untuk bisnis aku yang satu lagi ada Kaki Bukit Coffee @kakibukitcoffee. Itu juga rekomen banget untuk kalian datengin ke sana. Jadi kalau ke Lembang tuh udah langsung 2 spot ya, Kaki Bukit Coffee dan Burn Burger Burn. Sekian, terima kasih. Apa arti bisnis untuk kamu?
Bisnis itu adalah hidup, miniatur hidup lah ya bisnis tuh. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, ya layaknya juga kita berkomunikasi atau bersosialisasi sama tetangga kita, sama keluarga. Terus kita benar-benar perlu untuk membangun komunikasi kita. Kita perlu untuk merencanakan hidup kita. Kita perlu untuk mengelola keuangan kita. Kita perlu untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Itulah bisnis gitu. Ketika emang apa ya, menurut saya ketika kita merasa bahwa hidup itu serius, ya bisnis pun begitu gitu sebaliknya. Ya mungkin dibalik lah ya, ketika misalnya kita merasa bahwa bisnis itu kita harus jalani dengan serius, begitupun hidup gitu. Tips dan saran untuk memulai bisnis? Tips dan saran untuk memulai, pertama, kalian harus mempersiapkan banyak modal nih. Sebenarnya modal tuh nggak cuman uang ya, nggak melulu materi. Uang itu adalah modal. Uang ya udah jelas modal. Waktu adalah modal. Terus pikiran adalah modal. Knowledge. Terus pengalaman juga adalah modal. Jadi terkadang orang-orang tuh suka salah tangkap gitu. Apa sih arti modal tuh selalu melulu dengan materi. Padahal tidak seperti itu. Dan menurut saya bahkan waktu itu yang lebih bernilai gitu dibanding uang ya. Jadi ketika emang pengalaman aja gitu, waktu aku ngebangun Kaki Bukit coffee shop itu, aku nggak punya uang sama sekali jujur. Cuman punya beberapa aset dan punya keberanian mungkin, dan punya perencanaan yang cukup matang. Dari situ aku ngeberaniin diri untuk ya udahlah, gas aja lah gitu. Aku datang ke tempat yang punyanya, terus aku sewa tempat itu. Nggak punya uang, tapi aku coba cari uang, cari pinjaman uang, sampai akhirnya berjalan, bangun, bertahap ya, sampai saat ini tuh beberapa kali ngebangun ya, tapi pada akhirnya kan jadi gitu, berputar lah gitu, uangnya mutar, terus ya jadi sesuatu lah akhirnya sekarang gitu, bisa banyak bermanfaat untuk aku pribadi, untuk teman-teman, untuk orang lain juga kayak gitu. Semangat pokoknya untuk teman-teman semua, jangan takut. Emang sih gampang ya ngomong mah jangan takut, tapi emang itu kuncinya, nggak ada lagi. Ketika kalian ngerasa bahwa aduh bisnis tuh kayaknya ngeri gitu ya, penuh resikonya, itu hanya ada dalam pikiran kalian aja sebenarnya. Karena emang musuh terbesar itu adalah pikiran kalian sendiri. Jadi lawan itu, jalani aja. Toh ketika kalian udah menjalani dan kalian ngerasa bahwa oh ternyata semenyebalkan ini gitu ya berbisnis, tapi pada akhirnya itu tidak akan berlangsung lama gitu. Pasti ada akhirnya dan kalian nemu titik terangnya. Begitupun sama kayak hidup gitu. Jadi kenapa nggak kalian coba bisnis aja? Kalau kalian menjalani hidup pun berani gitu, kenapa bisnis enggak kayak gitu? Oke, teruntuk semua penonton Sebis atau semua siapapun itulah yang nonton, semangat, jangan pernah menyerah. Salam Sebis seputar bisnis.